Al-Mukarram Kiai Haji Ujang Bustomi dari Cirebon. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, as-salatu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih yang gak jawab salam, saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan setan belek? Jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para ustadz, para ustadzah. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Ketua KUA, yang saya hormati Bapak Kuwu Desa Tugu, yang saya hormati Bapak Ketua DKM dan semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama dengan selamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu Waras, mana bapak-bapaknya? Nggak ada. Pada kemana bapak-bapaknya? Semua sehat Pak? Semua nggak ada yang kena setan belek? Nggak ada? Serius? Nggak ada yang kena setan engklek? Nggak ada? Setan bokong ada di sini? Tahu setan bokong? Yang suka joget-joget. Setan ening bokong nggak biasa. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita pada malam hari ini berkumpul bersama-sama tentunya kita memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat secara pikiran kita orang awam, itu tidak jauh beda dengan apa yang itu dinamakan sihir, apa yang dinamakan santet, apa yang dinamakan ilmu hitam, apa yang dinamakan guna-guna dan sejenisnya. Kenapa? Coba bayangkan perjalanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Palestina, Bu, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, itu cuman berjalan satu malam. Kalau kita pikir secara akal kita yang biasa, apalagi orang yang tidak iman, orang yang bukan Islam, itu pasti mengatakannya hoax.
dan bohong, dan itu adalah karangan-karangan. Benar tidak Bu? Karena saya melihat kata Google Map, ini kata Google Map, antara Mekah nih Bu, Masjidil Haram dan Palestina itu jaraknya 1.500 km. Zaman dulu itu nggak ada pesawat, tidak ada jet yang paling tercepat, tidak ada. Yang ada onta. Bayangkan onta dari Mekah ke Palestina berapa hari Bu kalau jalan? Berapa Bu? Pernah naik onta? Bapak pernah naik onta Pak? Paling naik kirabi apa ya? Sering Pak. Jadi ini Bu ya, kita ini makanya kita bersyukur dikasih oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam. Percaya tidak Bu dengan adanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj? Percaya? Ada di sini yang enggak percaya? Ada tidak? Insya Allah mungkin semuanya percaya semua. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di semua ini calon-calon kelak yaumul qiyamah akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mari bersama-sama kita salawat Nabi dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na كتيهم واهدينا الحسنى برحمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fafana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fafana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, sudah ngantuk? Sayanya ngantuk.
Saya dari kemarin belum tidur, Bu. Ya. Tadi saya siang itu di patrol. Dari patrol saya langsung ke sini. Dari durung turu. Durung kikuk-kikuk maning, Bu. Aduh. Kenapa, Bu? Ngerti kikuk-kikuk? Langsung paham, baik. Aduh. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan ya, Bu ya. Amin. Dan begitu juga yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini panitia sudah pada nyumbang belum tuh sama panitia? Yang enggak nyumbang nanti baliknya pada mules setengah. Mau mules setengah nyumbang nggak? Anak habis jalan-jalan. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati apa, Bu? Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Semua pengen gak diaku umatnya Kanjeng Nabi? Mau? Pengen tidak diaku umatnya Nabi? Pengen? Serius? Berapa kali sehari baca sholawatnya? Nggak ada kan? Yang ada nyanyi baik kucing garong tiap hari. Jadi ya pengen mati keingetnya kucing garong terus. Jadi kalau kita merasa umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau setidaknya kita berharap kelak yaumul kiamah kita akan dikasih syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus terus perbanyak sholawatnya. Betul? Sholawat, Bu. Setan belek minggat sudah. Jaminan itu. Coba aja sholawat. Ada di sini yang nggak pernah baca sholawat, coba. Hidupnya pasti galau terus hidupnya. Yang ada dalam rumah tangganya ribut terus, kacau. Yang ada dalam rumah tangganya semua panas, bening umay panas. Ada di sini rumahnya yang panas terus ada. Ada yang suaminya ribut aja pengen kawin maning anak. Ndi laki sing pengen kawin maning dek. Ngacung, Pak. Ngacung. Saya doain mudah-mudahan istrinya 2. Gak apa-apa, Bu. Bapak-bapak yang hadir di sini saya doain biar nikah lagi, enggak apa-apa. Karena ibu-ibu ganjen-ganjen kabeh. Rocos bagi bahkan di rumah. Jadi wong lanangnya pada sebel. Jadi pengennya luru rangda bagi niki rangda. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir ini soleh semuanya. Amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Pengen hidupnya sukses, Bu? Pengen hidupnya bahagia? Pengen hidupnya husnul khotimah? Pengen semuanya dimudahkan? Pengen kabeh. Jadi yang pertama, Bu ya, kalau kita pengen hidupnya sukses, kita pengen hidupnya bahagia, tentunya kita pengen diberikan husnul khotimah. Sangat sederhana sekali. Yang pertama, muliakan kedua orang tua kita. Apa, Bu? Hormati kedua orang tua ke. Ada di sini yang punya anak ngelawan sama orang tua, ada? Mana anaknya saya kepret? Ada? Jangan. Saya ada cerita, Bu. Saya dulu di pesantren itu punya teman di pesantren itu satu pesantren sama saya. Itu anaknya badek. Anaknya nggak pernah ngaji, tapi sholat rajin. Jadi kegiatan-kegiatan pesantren dia itu tidak pernah mengikutin. Karena saya tahu orang itu, anak ini tuh satu angkatan sama saya di pesantren. Akan tetapi ketika 10 tahun saya tidak bertemu dengan dia, saya kaget, Bu. Kaget. Saya ketemu di jalan, ketemu sama teman saya, sahabat saya yang waktu itu dekat sekali di pesantren, yang dulunya kucel, dekil, tidak punya apa-apa, rokok pun minta sama saya. Begitu saya ketemu di jalan, saya kaget. Kenapa? Dia bawa mobilnya, mobil yang sport mahal, Ferrari. Tahu Ferrari, Bu? Beca? Bukan beca, Ferrari. Arang. Kaget saya. Saya kaget. Ketika saya kaget, saya undang. Masih kenal saya tidak?
masih ingat saya itu. Oh iya, dulu pesantren ya, ngobrol. Akhirnya saya ngobrol dengan teman saya dulu yang masih di pesantren dengan saya ngobrol kaget. Saya dulu kenal ente ini dulu itu waktu di pesantren itu rokok saja minta sama saya. Bahkan kalau mau makan pun minta uang sama saya. Kenapa ente sekarang tiba-tiba ente bawa mobilnya mobil mewah? Terus ente tadi cerita dengan saya itu rumahnya di mana-mana. Saya kaget, apa rahasianya? Rahasianya apa? Dia cerita, saya itu tidak mempunyai rahasia yang sangat berat. Saya tidak mempunyai wiridan-wiridan yang sangat berat. Tidak. Lah, terus kenapa? Coba ceritakan kepada saya. Dia cerita sama saya itu sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Orang tua laki-laki saya sudah meninggal, tinggal ibu saja sudah sepuh. Saya masih punya. Akan tetapi saya waktu itu pulang dari pesantren, saya istiqomah di rumah. Istiqomah di rumah itu saya usaha kecil-kecilan dan juga membantu orang tua di rumah. Akan tetapi rumah saya dan orang tua saya itu sangat berjauhan. Tidak setiap hari saya bertemu dengan orang tua saya. Terus akan tetapi karena saya merasa orang yang tidak punya, saya merasa orang yang tidak punya harta lebih. Jadi saya punya pemikiran, saya pengen membahagiakan orang tua, akan tetapi saya tidak bisa. Terus gimana caranya? Saya cuman seminggu sekali. Saya kalau berangkat Jumat, sholat Jumat itu di masjid. Kebetulan katanya orang tuanya itu tidak jauh dari masjid. Nah, orang tuanya itu sudah sepuh dan tinggal tidak jauh dari masjid dia kalau dia mau sholat Jumat. Ketika selesai sholat Jumat, dia mendatangin orang tuanya, ibunya yang sudah sepuh. Dia salaman, dia nyucup tangannya, dia minta didoakan, dan cuman hanya membawa jajanan pasar, ciki apa biskuit yang murah-murah lah, dan juga uangnya tidak besar, hanya 15.000. Saya kasih, akan tetapi saya ngasihnya rutin. Bu, doakan saya, dan juga saya juga mendoakan ibu, mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Dia anaknya selalu minta doa sama orang tua dan orang tuanya juga mendoakan dia. Terus saja seperti itu istiqomah. Ini kalau kita lihat itu tidak seberapa, Bu. Jajanan pasar berapa sih? 15.000. Ya, akan tetapi karena si anak ini, teman saya ini, rutin setiap habis sholat Jumat menghadap ke dia dengan tulus, dengan rasa tulus dan penuh kasih sayang terhadap orang tuanya, terus saja dia terus, dan ternyata dikabul, dia menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena menghormati orang tua dan juga minta doa orang tua, minta ridho orang tua, dan juga saling mendoakan. Akan tetapi zaman sekarang itu berbeda, Bu. Betul. Anak disuruh sholat, kalau ke orang tua ngomongnya kirik. Ada tidak? Ada di sini? Ada punya anak, nang sholat kirik, mimi ngomong sholat. Ada tidak di sini? Ada. Mana anaknya? Tekepret sama saya. Jangan. Kalau kita mencelakai hati orang tua itu bahaya sekali. Jangan sampai orang tua kita hatinya tergores dengan kesedihan. Jangan sampai hatinya orang tua ini tergores hatinya dengan murka. Jangan. Kita, orang tua kita hormati, orang tua kita muliakan. Kenapa? Kalau kita pengen mulia hidupnya, kalau kita pengen diaku umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hormati orang tua. Nah, sekarang gimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Gampang, doakan. Cukup dengan Al-Fatihah saja, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan saya membaca Fatihah itu untuk orang tua saya, ya Allah, yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ganjarannya untuk beliau Al-Fatihah. Seperti itu aja, asal apa? Istiqomah, insya Allah, dan akan sampai, insya Allah. Jadi kalau kuncinya kita pengen sukses, kita pengen bahagia baik di dunia maupun di akhirat, kita harus menghormati orang tua. Menghormati orang tuh. Jadi begitu, kita punya anak kecil-kecil, Bu, dididik dari awal, Bu. Dari kecilnya kita didik. Kenapa? Karena zaman ini zamannya sudah edan, Bu. Di mana zamannya sudah edan. Kalau kita tidak benar-benar menanamkan agama yang sangat kuat pada anak kita, nanti kedepannya akan seperti apa? Ya, Bu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini mempunyai anak yang soleh dan soleha. Amin. Pengen, Bu, punya anak yang soleh dan soleha? Pengen? Serius?
terus berdoa meminta kepada Allah. Kalau kita punya anak yang bandel, gampang. Kalau anaknya lagi tidur, bacakan Al-Fatihah, tiup di ubun-ubunnya. Fatihah saja 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin, tiupin di ubun-ubunnya. Ya Allah, wasilah saya membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan anak ini diberikan kepintaran, kecerdasan, kesuksesan, kesolehan, terus tiupin ke ubun-ubunnya. Seperti itu. Ada di sini anaknya yang bandel-bandel, ada. Nah, setiap lagi tidur ditiupin saja ubun-ubunnya. Sama telinga yang sebelah kanan dan juga telinga sebelah kiri dibacakan Al-Fatihah 3 kali tiup-tiupin. Nah, kalau di sini Pak, Bapak punya istri yang rewel, kalau istrinya lagi tidur Pak, bacain Fatihah ubun-ubunnya Pak, bacain ya, bacain Pak, bacain Fatihah 7 kali Pak, tanpa napas. Kalau Bapak pengen nikah lagi, sembur ubun-ubun istrinya, gitu. Mudah-mudahan istri saya besok mengizinkan saya pengen nikah lagi, terus waladhdallin, amin. Nah gitu. Nah nanti Bu, kalau pulang dari sini Bapak mempraktekkan, gampang Ibu, kepus lagi aja Bu. Ibu bangun kepus lagi, saling kepus-kepusan wis jadi. Tapi insya Allah semuanya mudah-mudahan soleh semua, amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sudah ngantuk Bu? Belum. Itu yang pertama, kita hormati kedua orang tua kita muliakan kedua orang tua maka kita akan diberikan kesuksesan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kadang Bu ya, kadang semua ini warga Indonesia khususnya, dan khususnya yang hadir di sini, itu orang Indonesia itu 90% itu semuanya masih percaya sekali dengan mistik. Betul? Betul Bu? Ada enggak yang tidak percaya dengan gaib? Ada. Ada enggak yang tidak percaya dengan adanya gaib? Adanya gaib percaya tidak? Tapi ketika kita percaya dengan adanya gaib, jadi kita jangan pernah dibohongi dengan hal-hal yang gaib. Kadang kita itu tertipu Bu. Kadang ada orang dukun nih, dia sok-sokan padahal dia tidak mempunyai kemampuan apa-apa, akan tetapi dia mengarahkan hal-hal yang sangat bodoh. Ya Bu ya. Di sini ada yang masih pada nyembah batu, ada. Ada. Waktu-waktu disembah minta togel, ada mana? Mana yang suka minta togel, mana? Saya doakan yang nyembah watu minta togel nampek setannya gonggo. Jadi kadang sekarang ibu ini kalau malam ada pernah suara Bu, di para ada suara der, ada Bu, iku beriti Bu, wirok tiba. Tapi karena kita takut, waduh santet kiriman, waduh anak serangan, padahal itu kucing ngejar tikus. Ya, nah kita kadang dengan hal-hal yang seperti itu sangat takutnya luar biasa. Akan tetapi kalau ninggal sholat biasa-biasa saja. Benar Bu? Sekarang ibu manastis dengan tiba-tiba, waduh sakit manastis, langsung nih pikiran kita langsung, waduh serangan ini. Mana saya baru buka warung, ini saya langsung manastis. Ini warung yang depan itu ngirim kayaknya nih, biar warung saya tidak laku. Yang ada pikirannya seperti itu. Nah termasuk juga tentang hal-hal penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kadang ibu, sekarang saya sudah berobat ke dokter, kata dokter itu tidak ada penyakitnya. Saya sudah keliling-keliling kemana-mana, tapi tetap aja tidak sembuh. Ini mungkin kiriman, ini mungkin santet, ini mungkin sihir. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Kita harus cerdas, kita harus pinter. Tidak semua penyakit yang ada dalam tubuh kita itu adalah sihir. Tidak semua penyakit yang ada dalam tubuh kita itu santet, tidak. Ya Bu ya. Awas ini Bu, awas. Nanti kenapa? Fitnah. Kenapa? Kalau kita tidak mengerti tentang hal-hal gaib, kalau kita tidak mengerti tentang dunia-dunia gaib, kita jangan sembrono, kita jangan mudah menuduh, kita jangan mudah menfitnah. Kan begitu. Yang perlu diwaspadai ini Bu ya. Oke, ketika ibu ke rumah sakit, kata rumah sakit, oke, ini tidak ada penyakitnya. Ketika ibu ke sini juga, oke, ini tidak ada penyakitnya. Oke,
ketika dalam tubuh ibu ada jin, contoh ada jin nih yang bersemayam dalam tubuh semua yang hadir di sini di rumah ini, saya ada jinnya. Kenapa? Karena tidak seperti biasanya, saya sakitnya seperti ini, tidak seperti biasa, dan sakitnya itu jam-jam tertentu. Oke. Nah, yang jadi harus kita waspadai adalah bukan jin-jin kirimannya tukang santet, bukan jin-jin kirimannya tukang sihir, akan tetapi yang perlu kita waspadai adalah jin-jin yang berada di sekitar Makanya Nabi menganjurkan nih dari hal yang terkecil nih Bu, dari hal yang terkecil, masuk kamar mandi Nabi itu mengajarkan untuk berdoa. Kenapa? Karena di kamar mandi itu tempatnya ibu tidak punya pikiran nggak setiap mandi ada yang ngintip setan. Pernah kepikiran Bu? Nih ibu tiap mandi Bu, jin ke ngontene ke, wah bokongnya ke katon ke jin, wah jin, wah uang kakutangnya lagi dicopot nih, jin itu selalu ngintip, jadi bahaya. Nah jin-jin kang makanya Bu, itu yang bahaya. Kenapa Nabi menganjurkan ketika kita masuk kamar mandi untuk berdoa? Karena kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Makanya kata orang zaman dulu itu, orang tadi kesambet ninggalan mau lewat kuburan numpak motor, terus kesambet kesurupan melet-melet jalan jaluk ndas wedus. Terus ya ndas sudah dipai masih melet baik, terus disateaken ndas wedus masih melet baik, akhirnya pada pentungin ndas sening ndas maneng. Jadi yang perlu harus kita waspadai adalah jin-jin yang berada di sekitaran kita. Karena sebelum kita ada jin sudah ibu sekali lahiran kuatnya berapa Bu? Pernah tidak lahiran sampai 50 anaknya? Pernah? Anak yang lahiran langsung anaknya 50 ada? Enggak ada kan? Kucing aja berapa Bu kucing? 3, emang baru kucing lahiran? Yang namanya jin Bu, minimal lahiran itu Bu 15. Sekali lahiran itu 15. Ya Bu ya. Nah sekian jin si jilid lahiran 15. Coba bandingkan. Berarti kita dengan jin itu banyakkan jin. Jadi yang perlu diwaspadai adalah bukan jin kiriman dari tukang-tukang santet, bukan jin kiriman dari tukang-tukang sihir. Kenapa? Kalau jin yang kiriman dari tukang-tukang santet dan tukang sihir itu adalah cara kerjanya sangat cepat sekali. Contoh, ibu, di sini ada tukang santet nggak? Ada nggak? Ada tukang santet di sini. Ada tukang sihir ada. Mana? Kalau ada tukang santet suruh ke sini saya kepret. Ada. Mudah-mudahan di sini soleh semua, nggak ada tukang santet. Amin. Nah, jadi cara kerja ini Bu, cara kerjanya ibu harus tahu semuanya. Cara kerja. Nih contoh ada dukun santet. Dukun santet itu mereka pengen narget salah satu korban. Mereka itu pasti melakukan ritual-ritual tertentu untuk memanggil setan-setan yang dia inginkan. Contoh ketika seorang tersebut ritual dalam ruangan manggil setan, setannya datang, terus perintahkan setan hajar orang itu. Nah ketika si setan itu pergi untuk mendatangi target, itu tidak akan pernah lama Bu, hitungan detik langsung kejet-kejet. Nah kalau sakitnya itu bertahap, berarti itu jin yang berada di sekitaran kita. Nah cara mengobati jin-jin yang berada di sekitaran kita sangat mudah. Beda dengan jin yang kiriman orang-orang tukang santet. Kalau kiriman orang tukang santet itu agak lama. Akan tetapi kalau jin-jin yang berada di sekitaran kita itu sangat mudah. Makanya Nabi selalu menganjurkan ke kamar mandi kita doa, mau tidur kita doa, mau makan kita baca bismillah, semuanya doa minta perlindungan. Kenapa? Karena setiap hari kita selalu berinteraksi dengan jin. Karena manusia dan jin adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Bahkan jin sampai senengnya di desa Tugu kalau subuh Jumat sholat subuh di sini sepi. Wang sholat jin